perempuan atau ibu itu justru menghadapi diskriminasi yang terus-menerus kita langgengkan karena fungsi reproduksi yang itu dia jalankan. Jangan kemudian ibu atau perempuan terus-menerus dihadapkan kepada dilema, lu mau ngurus bayi atau kamu resign dari pekerjaan. Sobat Bisnis, berjumpa kembali dengan Talks dalam rapat paripurna periode kali ini bahwa DPR telah mengesahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi RUU inisiatif dari DPR. Selanjutnya kemudian nantinya juga akan dilakukan pembahasan baik dengan pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Namun yang menariknya di RUU KIA ini bahwa adanya pro dan kontra yang menarik, yakni adalah terkait tentang cuti yang diperpanjang bagi ibu melahirkan, yaitu adalah dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Alasan yang utama adalah untuk mewujudkan generasi emas untuk Indonesia. Lantas apa saja yang kemudian dibahas selain adanya cuti 6 bulan tersebut? Saat ini kita telah bersama dengan Ibu Lulu Nur dari Komisi 4 DPR RI. Ya, anggota apa kabar Ibu? Ya, terima kasih. Sebagai inisiator juga ya Bu ya. Pengusul RUU. Pengusul RUU. Ini Bu, tadi sudah dilakukan pengesahan di DPR di rapat paripurna, dijadikan RUU inisiatif DPR. Oke, tapi yang menarik nih Bu, yang kemudian menjadi pembahasan highlight gitu ya, adalah cuti 6 bulan untuk mewujudkan generasi emas. Ini sebenarnya menjadi latar belakang sebenarnya apa saja sih Bu? Iya, terima kasih ya Mbak ya. Ini saya kira menarik ya. Terima kasih udah ngundang di podcastnya. Ini podcastnya namanya apa sih? Podcast Talks. Oke, kita bicara macam-macam ya kan, termasuk yang lagi jadi perhatian publik memang. Jadi begini, cuti ini gagasan yang tidak ujuk-ujuk ya. Kita mesti sedikit aja saya sampaikan ke problem yang sangat mendasar, baik itu filosofis, yuridis, atau juga kemudian sosiologis. Yang pertama, bahwa kita melihat isu tentang kesejahteraan ibu dan anak ini harus kita tempatkan sebagai isu yang terkait dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Jelas ya di pembukaan Undang-Undang Dasar misalkan kita juga tujuan bernegara itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa ini harus kita kasih bold, jadi di garis tebal seperti itu. Nah, yang kedua, ternyata kalau dari peraturan perundang-undangan kita memang sudah banyak. Makanya kita bilang kita sebenarnya tidak membuat undang-undang baru from zero, no. Tetapi yang kita lakukan adalah mengharmonisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah eksisten, yang terkait dengan kesejahteraan ibu atau kesejahteraan anak, ya kan? Tapi yang masih terpencar-pencar di berbagai peraturan yang terpisah dan kadang-kadang nggak sinkron karena memang terpisah-pisah. Nah, oleh karena itu kenapa kemudian kita memandang penting adanya undang-undang yang bisa mengatur, yang membuat sistem dan juga ekosistem yang menyeluruh, terpadu, yang sistemik terintegrasi dari hulu ke hilir. Dan ini yang kemudian bisa dijadikan panduan bagi penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak. Tetapi tidak menafikan bahwa perundang-undangan yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang baru nanti tentu tetap berlaku. Nah, kalau kemudian yang sudah bertentangan ya tentu tidak berlaku. Misalnya undang-undang tentang kesejahteraan anak tahun 76, karena memang hukum sudah berkembang sedemikian rupa, masyarakat kita sudah berkembang sedemikian rupa, ini nanti tidak diperlakukan lagi. Termasuk juga undang-undang nomor 13 tentang ketenagakerjaan, bukan undang-undangnya yang kemudian harus diubah total, tetapi pasti ada pasal yang memang harus direvisi. Karena apa? Karena yang dijadikan referensi adalah undang-undang KIA ini, khususnya terkait dengan pemberian cuti. Nah, kenapa kemudian cuti ini kemudian menjadi penting? Ya kan, diatur di dalam RUU KIA. Yang harus kita pahami bahwa kesejahteraan ibu dan anak itu konsepnya menyeluruh. Ya, di situ ada mengandung makna kesejahteraan secara ekonomik, yes, tetapi juga di situ secara mental, kemudian juga spiritual, kemudian juga psikis ya, yang ini semuanya saling berkaitan satu sama lain. Dan kondisi ibu ini pasti akan berpengaruh kepada si anak. Nah, sebaliknya anak nih yang kita bayangkan sebagai investasi terbaik masa depan, terutama untuk bangsa kita, hanya mungkin dia itu tumbuh dengan sempurna, ya kan, sehat, produktif atau happy, kalau kemudian dia juga lahir dari situasi ibu yang sejahtera. Nah, ibu sejahtera maknanya seperti itu.
ya secara ekonomik dia oke, tapi kemudian secara mental, secara sosial, secara psikis ya kan, kemudian ini juga dalam kondisi yang terbaik. Nah, di sisi lain kita juga melihat bahwa ternyata ada begitu fakta-fakta ya, fakta-fakta sosial yang menyebabkan ibu itu masih jauh dari situasi yang sejahtera. Salah satu indikatornya apa? Angka kematian ibu yang masih sangat tinggi. Ini adalah indikator resmi untuk mengukur level atau derajat kesejahteraan ibu. Dilihat dari mana? Dari tingkat kesehatan, tingkat kematian misalnya ya kan. Oh ternyata AKI ibu itu di Indonesia sangat tinggi loh. Masih 305 dari setiap 100.000 kelahiran hidup. Dan ini menempatkan Indonesia salah satu negara dengan AKI tertinggi bahkan di Asia Tenggara. Ini kan mengerikan, bahkan keempat di dunia. Padahal di dunia ini ada sekian ratus negara, tapi kita masih yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Dan ini persoalan harga diri kita sebagai bangsa ya Mbak ya. Oke, Indonesia punya pertumbuhan ekonomi yang impresif. Oke, Indonesia kemudian juga dianggap sukses lah pembangunan dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Indonesia juga memimpin presidensi G20. Itu semua orang tidak mendinai itu. Tetapi persoalannya ketika Indonesia itu udah berdiri sejajar dengan negara-negara yang maju secara ekonomik, tapi mengapa masih ada problem nih? Yaitu angka kematian ibu yang masih sangat tinggi. Ada apa yang salah? Ya kan? Oke. Kemudian yang kedua, angka kematian anak atau bayi. Angka kematian bayi memang menurun, tetapi juga masih sangat tinggi karena di atas 21 per 1000 kelahiran hidup. Dan ini juga menempatkan posisi kita itu juga masih tertinggi di kawasan di Asia Tenggara. Belum lagi misalkan stunting. Kondisi stunting itu ada situasi yang sangat kronis yang terkait dengan tidak terpenuhnya gizi yang sangat baik atau gizi dari yang sangat data buruk. yang didapatkan bahwa stunting di Indonesia ini justru masih Betul. di atas dari standar WHO. Exactly. Jadi setiap 4 anak ada 1 yang stunting. Itu mengerikan. Jadi masih 24, sekian persen itu nasional. Di beberapa daerah provinsi bahkan masih ada yang jauh di atas 30%. Bahkan di daerah kabupaten, kecamatan, desa, saya ini di dapil saya ada suatu desa yang bahkan stuntingnya itu 50%. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa betapa belum terintegrasinya semua perencanaan pembangunan kita dengan kemudian pemenuhan hak kesejahteraan bagi warga negara, khususnya siapa ya, perempuan dan Bu, anak. tapi Gitu. ngomong-ngomong soal stunting tadi, itu ada juga yang kemudian berpendapat bahwa tidak perlu kemudian memperpanjang masa cuti, tapi kemudian memperbaiki fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat. Paham. Nah, tadi ini masih koma ya. Nanti kita akan sampai juga ke situ. Nah, oleh karena misalkan ada situasi yang seperti ini, maka kemudian perlu adanya satu intervensi yang sangat menyeluruh. Sekaligus juga memahami situasi apa sih yang menyebabkan kematian ibu kok sampai tinggi. Ya kan, satu misalnya, oh ternyata ibu itu jauh dari akses layanan kesehatan yang terbaik, jauh dari fasilitas kesehatan yang sangat baik, memang masih sangat buruk. Kemudian juga belum tersedianya kebutuhan bidan yang memenuhi jumlah total dari penduduk kita. Belum lagi soal dokter kesehatan, belum lagi kalau kemudian di daerah-daerah yang di remote area dan seterusnya, perbatasan yang semuanya itu semakin ke sono semakin kita tahu sendiri itu situasi. Nah, ini semakin beresiko bagi perempuan. Udah begitu yang namanya kehamilan, nggak ada kehamilan itu ada di luar, kemudian yang mengandung di sini, kemudian ada rahim di sana, kan enggak, itu melekat kepada ibu. Artinya apa? Bahwa harus kita anggap bahwa setiap situasi kehamilan, kemudian melahirkan dan pasca melahirkan adalah situasi yang sangat berisiko sesungguhnya bagi ibu dan otomatis bagi bayinya, ya kan? Karena apa? Ibu ternyata mengalami anemia itu udah 30% itu ketika sebelum hamil. Begitu hamil ternyata 60% problem ibu hamil kita itu di atas 60% itu mengalami anemia. Padahal anemia itu adalah satu syarat untuk bisa melahirkan secara sehat, normal dan juga aman, ya kan? Jadi ini sangat relevan. Terus kemudian yang kedua soal determinasi, soal kultur. Bagaimana dukungan dari keluarga atau suami itu sangat menentukan masa-masa yang sangat genting. Kapan misalnya perempuan itu harus memeriksakan diri ke tempat layanan kesehatan, siapa yang mengantar ke sana, kapan waktu terbaik. Ini kan kita bicara tentang nyawa nih, minute to minutes.
Telat 1 minggu, telat 1 bulan, ternyata bisa berubah kondisi janin atau bayi dan kita nggak tahu karena posisinya di dalam. Nah, begitupun juga saat kemudian melahirkan. Nah, ini kita nanti akan hubungkan ya. Ketika melahirkan, ini adalah fase-fase yang paling sangat krusial karena ini terkait dengan hidup mati dan itu bukan hanya sekedar slogan ya. Dilihat dari angka kematian tadi, pendarahan, kemudian ada keracunan, kemudian pneumonia, kemudian belum lagi yang baby blues, kemudian juga depresi pasca melahirkan atau postpartum depression. Kemudian juga anak juga demikian, misalnya dia keracunan, pneumonia, kemudian juga mengalami kekejangan. Ini masa-masa golden age ini. Jadi kalau 28 hari nggak tertanganin dengan sangat cepat, ini soal hidup mati. Kemudian diperpanjang lagi fasenya, karena ternyata kondisi kerentanan ini kan sebenarnya ya hingga sampai usia 2 tahun, tetapi kemudian 6 bulan dianggap titik tengah kompromi yang memungkinkan upaya-upaya penyelamatan itu bisa dilakukan. Jadi apa? Untuk bisa memastikan anak ini bisa terselamatkan di situasinya yang krusial, maka dia harus ditanganin dengan sangat baik ya sejak lahir, ya kan? Kemudian dia mendapatkan asupan protein dan gizi yang terbaik. Apa yang terbaik? Ternyata ya ASI ibu. Bukan makanan tambahan, bukan susu formula, bukan. Itu semua sebenarnya tidak bisa menggantikan kecuali kalau ibu punya masalah kesehatan. Yang mau tidak mau memang dia tidak mampu melakukan memberikan air susu. Tetapi kalau kondisinya tidak mengalami hambatan untuk melakukan itu, maka yang terbaik nutrisi dan gizi bagi bayinya yang usia sangat rawan ini, golden age itu adalah air susu ibu. Nah, untuk bisa memberikan air susu ibu yang terbaik, ini yang kita bilang ini bukan hanya urusan seorang ibu ternyata. Ini menjadi urusan semua pihak. Ini menjadi urusan sosial. Ini menjadi urusan suami, ini menjadi urusan keluarga, ini menjadi urusannya negara. Ini juga ada kaitannya dengan dunia kerja. Ketika ibu belum punya kesiapan, ya kan, karena masa-masa pasca pemulihan, kemudian dia harus memberikan air susu, tapi kemudian dia juga harus bekerja, dia hanya memberikan sisa sebagiannya kepada bayinya, ya kan? Belum lagi tidak semua, misalkan ibu punya kemampuan dan akses untuk bisa memompa, menyimpan, kemudian punya freezer khusus yang bisa menyimpan air susu. Sehingga banyak bayi yang kemudian dilepas air susu dan dicampur dengan susu formula, dicampur air tarjen di usia yang masih 1 bulan, 1,5 bulan. Apa bayi yang seperti ini yang kemudian kita harapkan dia akan tumbuh menjadi bayi yang sangat sehat dan sangat produktif. Nah, akhirnya kita ketemu nih korelasinya, ternyata angka stunting itu masih tinggi. Kenapa ya? Tadi ini karena fase-fase yang sangat penting ternyata terabaikan karena berbagai situasi dan kondisi, ya kan? Karena ada dukungan misalkan suami yang sangat minim karena suaminya harus bekerja, atau kemudian tidak peduli, atau karena ada konsepnya seolah-olah ini memang hanya urusan si ibu, ya kan? Tapi kemudian fasilitas-fasilitas kesehatan yang tadi dibilang bahwa tidak perlu 6 bulan tapi dengan fasilitas kesehatan, apakah juga tertuang dalam RUU? Nah, di dalam RUU ini mengapa kemudian cuti sebenarnya adalah salah satu bagian poin dari semua hak yang melekat kepada ibu untuk memastikan agar di masa-masa yang sangat penting itu dia cepat bisa pulih, ya kan? Selama masa pasca melahirkan, kemudian dia juga bisa terhindarkan dari baby blues atau kemudian depresi, dia bisa memberikan ASI eksklusif, ya kan? Selain ada layanan kesehatan. Nah, kaitannya dengan tempat kerja ini menjadi sangat penting. Kita tidak berharap bahwa kemudian perempuan atau ibu itu justru menghadapi diskriminasi yang terus-menerus kita langgengkan karena fungsi reproduksi yang itu dia jalankan. Jangan kemudian ibu atau perempuan terus-menerus dihadapkan kepada dilema. Lu mau ngurus bayi atau kamu resign dari pekerjaan? Kamu tinggalkan ini atau kamu kerugian? Gak perlu. Kenapa perempuan kemudian harus berada dalam dilema yang menurut saya itu sangat tidak adil bagi perempuan? Di beberapa negara justru perempuan itu dikasih insentif, dikasih hadiah, negara memberikan intervensi kalau perempuan mau hamil, mau melahirkan, dikasih reward. Karena apa? Karena mereka tahu betapa pentingnya fungsi maternity, betapa pentingnya fungsi reproduksi, betapa pentingnya investasi kepada sumber daya manusia. Kebayang kalau kayak Korea. Sekarang negerinya udah memasuki aging, ya kan, karena usia tua lebih banyak daripada usia-usia produktif.
Begitupun juga kemudian di Jepang, begitupun juga di Singapura, di Australia udah lama ngasih rewards itu. Tetapi di Indonesia kita nggak sampai kepada situasi yang segenting itu. Tetapi bukan tidak mungkin kalau misalkan kita terus tidak punya intervensi ya yang sangat serius yang terkait dengan pilihan-pilihan antara perempuan masih bisa berperan aktif, produktif ya kan, bekerja aktif secara sosial, tetapi di sisi lain juga happy dengan hak-hak maternity-nya, dia bisa mengasuh dari manapun dia berada di tempat kerja gitu loh. Waktu 6 bulan gitu kan, tapi ternyata ada suara-suara dari pengusaha bahwa 6 bulan itu terlalu lama. Bukan hanya waktunya saja, tapi juga nanti tentu berimbas pada pembiayaan terkait tentang 6 bulan. Walaupun dalam RUU tersebut juga disebutkan bahwa 3 bulan memang 100%, kemudian 3 yang bulan selanjutnya 75%. Nah ini gimana Bu? Tapi gini sih kalau menurut suara-suara dari pengusaha. Kalau saya memang bukan pengusaha ya, tetapi kan kita ini, saya pernah ditanya juga yang sama. Saya bilang saya nggak terlalu kaget sebenarnya dengan respon pengusaha, karena pengusaha selalu negosiasi dan selalu menyatakan keberatan setiap kali bicara tentang kesejahteraan karyawan atau buruh atau pegawainya, selalu. Ya kan, dulu sebelum ada ketentuan cuti misalkan 3 bulan, ya kan, kemudian ada cuti 3 bulan, ternyata sampai sekarang juga nggak semua dunia usaha menerapkan itu. Bahkan kita tahu banget sampai ke kemarin aja, baca media, ada karyawannya yang dimaki-maki, kemudian diancam-ancam, sehingga daripada dia ketakutan untuk tidak dapat pekerjaannya kembali, kemudian dia masih dalam kondisi nifas, dia kemudian ke tempat kerja. Saya kira begini Mbak, sampai kapanpun logika dunia usaha seperti ini mungkin akan tetap dilestarikan, tetapi pelan-pelan ini pasti akan bergeser ya kan. Kenapa? Karena kita punya best practice dari dunia usaha yang lain, dari industri yang lain, atau bahkan juga dari perusahaan-perusahaan yang lain yang jauh lebih makmur, yang lebih mapan dan juga sustainable. Bagi mereka justru investasi sumber daya manusia yang unggul itu memastikan bahwa keberlangsungan bisnis mereka itu akan terjaga di tahun-tahun yang akan panjang. Kalau misalkan mereka berpikir begini, mereka kan nggak berpikir bahwa usahanya mereka atau bisnisnya itu hanya berlaku untuk 5 tahun aja kan. Mereka kan pasti berpikir 20 tahun yang akan datang ini masih tetap survive. Itu artinya bahwa investasi dari hari ini untuk bisa ketemu tenaga kerja yang sehat, yang fresh ya kan, yang cerdas, yang oke, ya pasti kebutuhan dong. Tetapi kalau ini tidak diintervensi dari sekarang, 1 dari 4 anak kita stunting loh. Sementara 2045 kita maunya lepas landas, kita maunya Indonesia emas. Tapi kalau 25% dari angkatan kerja yang dari sekarang lahir kemudian kondisinya seperti itu, apakah kita bisa berharap banyak? Tapi dengan waktu 6 bulan tersebut, apakah kemudian banyak yang menyatakan bahwa akan mengganggu produktivitas? Saya kira itu yang juga perlu didefinisikan ulang, apa yang dianggap dengan produktivitas ya. Kalau menurut saya produktivitas itu kan bukan hanya semata-mata kehadiran. Kalau kemudian ada pekerjanya hadir ya kan, hadir nih, tetapi dalam kondisi dia tidak sehat secara fisik, produktif nggak? Kalau kemudian dia juga akhirnya akan berkali-kali minta izin pulang. Karena apa? Ya karena masih pendarahan, karena tubuhnya lemah, atau kemudian konsentrasi berkurang. Itu produktif nggak? Produktif pasti tidak diukur dari itu sekarang. Produktif juga ditentukan oleh outputnya, ya kan? Dari kemudian hasil pekerjaannya. Nah, kalau kemudian memberikan kesempatan istirahat lebih lama dari 3 bulan, tetapi kemudian ternyata by riset itu membuktikan, ini bahkan risetnya McKinsey ya, juga risetnya dari dokter kerja dari UI, 12 tahun mereka melakukan riset, ternyata kalau perempuan dikasih kesempatan cuti lebih panjang, termasuk juga laki-laki atau ayah, itu produktivitasnya meningkat hingga 8-12 kali lebih baik. Itu yang sebenarnya rewards atau return yang akan dinikmatin oleh perusahaannya. Kenapa? Karena mereka happy. Karena mereka bahagia gitu. Karena mereka sejahtera lahir batinnya. Sehingga itu yang kemudian menjadi energi baru ketika dia siap masuk ke dunia kerja dalam keadaan yang terbaik. Dia nggak perlu bolak-balik harus minta izin, dia harus nggak boleh cek bolak-balik. Nah, apalagi selama cuti 6 bulan setelahnya, perusahaan kan juga ada kewajiban yang lain nih, yang memang harus ada apa? Ada daycare di sana.
kemudian ada tetap ruang laktasi, ya kan, atau kemudian ada tempat bermain, sehingga ini nggak putus. Sebenarnya cuti 6 bulan itu nggak berhenti hanya sampai di situ. Karena apa? Emangnya kalau sudah 6 bulan kemudian bayi itu otomatis akan tumbuh kayak kan enggak? Bu, tapi ada juga yang menarik seperti ini, Bu. Ada yang mempertanyakan kalau seandainya nih saya kemudian melahirkan di tahun ini gitu kan, terus habis itu tahun depannya kemudian saya melahirkan lagi, berarti ya. di dalam 2 tahun tersebut saya mendapatkan cuti selama 1 tahun berarti ya. Nah itu gimana, Bu? Tentu akan mengganggu proses daripada perusahaan sendiri. Ya, saya kira ya itu sangat teknis ya. Itu teknis, itu tidak boleh mengorbankan yang substansi dan tujuan penting dari kenapa cuti itu penting. Teknis itu ya akhirnya akan kita pulangkan lah kepada pemerintah bagaimana itu bisa diatur, termasuk juga kesepakatan bersama. Kalau semangatnya kita di undang-undang bahwa hak cuti yang sampai 6 bulan ya bisa aja dibatasin sampai ke anak kedua atau 2 kali misalkan, dan jarak dari anak pertama atau jarak dari kelahiran yang dapat cuti 6 bulan itu dengan yang berikutnya itu juga bisa diambil kesepakatan. Oh misalnya setelah cuti 6 bulan ya dia bisa aja punya anak lagi setelah usia keberapa. Nah kalau nggak itu berarti belum dapat, misalnya seperti itu. Jadi ini persoalan teknis. Ada pengaturan selanjutnya ya, pengaturan lebih lanjut kan ada di pemerintah. Nah yang kedua, kita belum bicara juga yang terkait dengan skema. Undang-undang mewajibkan bahwa cuti hamil ini berbayar 100% dan 75%. Tetapi kita kan belum sampai mengatur bagaimana pemenuhan bayar itu gitu, ya kan? Karena di beberapa negara di dunia sudah melakukan pengaturan ya, Bu. Betul. Ya. Keterlibatan negara dalam kemudian pemenuhan pembayaran pada saat cuti. Betul. Kalau menurut saya sih setuju. Justru itu yang akan kita harapkan. Kita tunggu draftnya, DIM-nya dari pemerintah, seperti apa tawaran skemanya itu. Nah, sebenarnya ini nanti akan kembali kepada pemerintah. Tugas DPR adalah memastikan tujuan kita bernegara itu bisa terpenuhi melalui undang-undang ini yang kaitannya dengan kesejahteraan ibu dan anak. Karena apa? Karena kita membutuhkan SDM yang bagus untuk bisa panen 20 atau 25 tahun yang akan datang. Tapi nggak bisa kalau nggak ada intervensi politik. Ya, itu kerja politik, itu kerja kita. Nah sekarang pemerintah yang bisa ukur bagaimana ini kemungkinan bisa dilaksanakan. Apakah ini sepenuhnya diserahkan kepada dunia usaha? Kemudian harus ada klasifikasi misalnya usaha atau perusahaan yang seperti apa yang punya ketentuan ini, itu kan pemerintah. Oh misalkan kategori pekerja pun juga nanti akan minimal betul. Misalnya minimal yang pegawainya berapa, karyawannya berapa, atau yang minimal udah kerja berapa misalnya, ya kan, untuk bisa menikmatin ini. Tetapi intinya hak itu kan melekat karena ini hak asasi, ya kan. Kemudian yang kedua, nah apakah ini dibebankan sepenuhnya ke pengusaha ataukah justru yang 3 bulan terakhir itu yang akan diambil oleh negara, misalnya melalui jaminan sosial, ya, social security, yang itu bisa jaminan sosial ketenagakerjaan misalnya. Toh karyawan itu juga mereka iuran untuk itu semuanya. Tetapi yang tidak kemudian merugikan hak-hak lain yang memang sudah diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Nah, yang berikutnya menurut saya ada begitu banyak model ya yang menurut saya pemerintah bisa mencari skemanya, termasuk insentif kepada perusahaan. Apakah insentif misalkan kalau perusahaannya ini total dia mau kasih penuh hak bagi pekerjaannya untuk cuti hamil, entah keringanan pajak sedikit kayak misalnya, kan kita tidak tahu, pemerintah dulu yang mesti mikirin. Ataukah justru ada insentif, ada disinsentif malahan. Kalau tidak mau berarti apa dong sanksinya? Kalau di dalam undang-undang ini dikenain sanksi administratif, tetapi seperti apakah sanksi itu akan diterapkan, detailnya kita akan minta pemerintah. Undang-undang kesehatan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang KIA ini nanti, itu kan tetap berlaku. Jadi semua produk perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan RUU KIA atau undang-undang KIA tetap berlaku. Nah, salah satu contoh saya mau kutip. Di Undang-Undang Kesehatan misalnya, itu pasal 200 kalau tidak salah ya, itu yang mengatur tentang pemberian ASI. Di sana juga disebutkan bahwa barang siapa yang menghambat bagi seorang ibu untuk memberikan ASI
siapapun termasuk dunia usaha atau perusahaan, maka di situ ada sanksi misalnya sampai 100 juta hingga kemudian penjara 100 tahun. Itu di undang-undang kesehatan. Nah, apakah kemudian referensi ini yang akan dipakai oleh pemerintah untuk menerapkan sanksi, ataukah kemudian ada lagi yang lain? Misalnya ya pemberatan yang lain atau apa? Termasuk kemudian di undang-undang kesehatan juga ada ancaman pencabutan izin misalnya seperti itu. Nah, tetapi ini karena memang publik harus terlibat, ya kan? Publik harus terlibat, dunia usaha juga harus terlibat. Saya kira ya pemerintah harus fasilitasi dialog itu bersama dengan mereka, dan kita juga senang kalau misalnya dunia usaha akan mengajak diskusi kepada DPR untuk mendapatkan titik temu yang terbaik. Tetapi harus semangatnya sama dulu. Kalau semangatnya berbeda nggak akan ketemu. Ya karena kan? yang paling Ya. utama untuk dilakukan pembahasan selain kemudian pelaksanaan dari cuti 6 bulan juga terkait pembiayaan memang Betul. yang utama Kalau juga di ya, sini Bu. kan pembiayaan itu diatur misalnya di RUU KIA bahwa penyelenggaraan KIA dengan APBN, kemudian juga ada APBD penyelenggaraannya ya. Kemudian juga ada bisa CSR atau kemudian hal-hal yang lain. Nah, saya kira kalau yang terkait dengan beban dunia usaha ini bisa didialogkan lah dengan pemerintah. Tapi juga Skemanya harus seperti secara apa. detail juga memastikan bahwa kalau mungkin pekerja formal secara untuk kemudian kita Ya. melakukan pemantauan cukup mudah gitu. Tapi bagaimana kemudian nanti juga pekerja-pekerja yang PKWT ataupun buruh-buruh lainnya gitu ya Bu, harus dipastikan bagaimana kemudian. Ya, saya kira termasuk di situ ya. Tetapi kan makanya selain hak tentang cuti, kenapa kemudian kita bilang ada tindakan yang komprehensif yang lain? Karena katakanlah misalkan bagi pekerja-pekerja informal yang memang itu sama sekali tidak diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, mereka masih bisa menikmati bentuk-bentuk intervensi negara yang lain ya kan. Mulai dari misalkan pada saat dia hamil, bahkan ketika hamil, kecukupan yang terkait dengan vitamin itu harus disediakan. Kalau perlu dana desa, menurut saya perlu dong diatur ke depannya. Misalnya ada permen nih, permen sekarang kan ada, tetapi ada permen yang itu bisa dilakukan kalau undang-undang ini udah disahkan ya. Misalnya penggunaan dana desa antara lain memang sekiannya itu untuk membantu ibu hamil, ya kan, kemudian pasca kehamilan, termasuk kemudian balita di bawah 2 tahun. Yang itu nggak cukup hanya dengan yang selama ini mereka kasih untuk yang kegiatan posyandu, tetapi lebih dari itu, termasuk pemberian misalnya vitamin untuk anak-anak remaja yang ada di satu wilayah. Produktif, gitu. Karena memang di usia produktif problemnya ini kan, makanya intervensinya itu dari pra kehamilan, berarti sebelum menikah ya kan. Ada pengaturan-pengaturan. Iya, bahkan itu dari 30%-nya itu anak-anaknya itu anemia. Jadi ketika misalkan mereka itu menikah, hamil, itu tidak dalam kondisi terbaik sebenarnya untuk bisa hamil. Oke, untuk itu pengaturan Ya. dari RU ini juga ingin memberikan pendidikan baik dari sebelum Betul. mereka kemudian akan menikah sampai Ya. kemudian pasca kemudian Ada parenting, ya, pendidikan parenting itu bisa aja polanya apakah nanti itu turunannya ya, misalkan sebelum menikah itu harus lulus dulu nih, punya sertifikat dia udah ambil kelas parenting misalnya. Siapa yang menyelenggarakan ya bisa aja unsur masyarakat, komunitas, bisa pemerintah. Jadi selalu pelibatan masyarakat itu menurut saya penting. Oke, Bu, yang menarik juga Ya. adalah paternity leave ya, Bu. Ya. Yang kemudian diperpanjang juga itu kan, Bu. Amin. Oke, yang diperpanjang juga. Tapi bagaimana kemudian memastikan bahwa bapak-bapak ini yang kemudian cuti ikut serta kemudian merawat anak di masa kemudian setelah melahirkan tersebut? Ya, ini yang kita bilang bahwa kita sedang mengubah pandangan dunia ya, worldview yang selama ini memang sangat bias dan memang sangat mendiskriminasi, dan akhirnya beban itu benar-benar hanya Dibeban berat kepada Ya. kepada wanita ya. bagi perempuan masih sangat berat. Dia yang sudah mengandung, dia yang harus mikir, dia yang punya risiko depresi, dia yang pendarahan, dia bisa juga yang meninggal karena itu. Nah, di semua momen sebenarnya cuti itu bukan hanya cuti yang 6 bulan dan 40 hari, karena di dalam RUU KIA juga diatur cuti-cuti lain. Jadi ada cuti-cuti lain yang dimungkinkan, yang bisa dilakukan untuk apa? Demi kepentingan terbaik bayi, atau demi kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak. tumbuh kembang si anak. Jadi kalau misalkan dalam situasi tertentu, misalkan di masa kehamilan, bukan hanya pasca kelahiran ya,
itu membutuhkan kehadiran si ayah, maka ayah juga punya hak untuk tetap mengajukan di luar yang 40 hari itu, ya kan? Nah, saya kira inilah yang kita anggap sebagai bagian dari kita mendidik masyarakat dan siapa aja, bahwa kita memberikan intervensi dan juga privilege, misalnya cuti ini bukan untuk having fun. Misalkan ayah malah punya waktu sendirian untuk menyalurkan hobinya di masa-masa cuti, bukan. Yang dia bisa lakukan adalah memastikan bahwa dia hadir untuk membangun ikatan atau bonding dengan anaknya dan istrinya. Dia hadir di momen-momen yang sangat penting bagi kehidupan pertama atau kedua atau apapun lah yang mereka sedang jalani. Ada banyak sekali hasil studi ya, research yang mengatakan bahwa ketiadaan peran atau peran ayah nih di masa-masa yang penting di usia golden age atau 1000 hari pertama atau di bawah 2 tahun itu yang akan berpengaruh kepada tumbuh kembang dan juga kemampuan membangun relasi sosial ya anak di masa-masa yang akan datangnya. Jadi ketika dia tumbuh, ketika dia memasuki dunia anak, remaja, dewasa, bahkan ketika dia kemudian yang memasuki dunia rumah tangga baru, pengalaman masa kecilnya dia itu yang akan terbawa terus. Jadi banyak riset yang mengatakan bahwa anak kemudian gagal membangun komunikasi interpersonal yang lebih bagus, membangun empatik, kemudian juga mengembangkan social skill-nya, itu karena absennya momen-momen ini dengan kehadiran ayah atau bahkan kehadiran keluarga ya. Jadi ya ayah, ya ibu, yang kemudian keluarga. Karena apa? Karena dia tidak melihat. Padahal anak itu merekam. Bahkan sebenarnya sejak di kandungan dia juga tahu siapa yang hadir, siapa yang kemudian ngajak bicara, siapa yang mencintai. Nah kalau kemudian ini nggak ada, ini absen. Pas gitu ya. Ini yang kemudian dianggap berpengaruh kepada gagal atau suksesnya tumbuh kembangnya. Nah kita nggak berharap bahwa kita akan memanen di suatu kelak anak-anak yang benar-benar mohon maaf ya, misalnya disabilitas itu bukan hanya disabilitas fisik gitu loh, tetapi juga disabilitas batin, mental, psikisnya. Karena ada yang kosong, karena ada yang diambil. Nah kita tidak ingin bahwa dunia kerja, dunia kapitalisme misalnya, itu kemudian menghancurkan semua nilai-nilai yang baik yang itu dibutuhkan oleh negara ini untuk membangun. Apa yang kita anggap dengan produktivitas, apa yang kita anggap kemudian dengan keuntungan, apa yang kemudian kita anggap kerugian, ayo kemudian kita definisikan ulang. Apakah kesehatan itu bukan keuntungan? Apakah bukan investasi? Apakah kebahagiaan itu bukan kemudian investasi dan juga tidak kita anggap sebagai produktivitas? Kan begitu. Nah ini yang menurut saya perlu untuk kemudian didefinisikan ulang. Kalau menurut aku sih akhirnya RUU ini menghadirkan paradigma baru gitu tentang bagaimana kita melihat dunia. Kita memaknai dunia kerja. Kan nggak bisa kalau kemudian dunia kerja dengan logikanya yang ini pasti akan mengganggu produktivitas, ini nanti akan mengurangi keuntungan. Lah ini kan slavery sebenarnya. Ini kan perbudakan dengan jenis yang berbeda aja. Kita mau ambil yang sebanyak-banyaknya kalau perlu tenaga dari orang yang bekerja dengan kita, tetapi kita mengeluarkan kalau bisa sedikit-dikitnya cost gitu kan untuk membiayai itu semua. Saya kira ini too old. Jadi harus diputus. Oke, jadi kehadiran orang tua, kehadiran ayah dan juga ibu itu akan sangat penting di masa-masa golden age itu. Terima kasih waktunya Ibu. Dan nantinya juga kita akan menanti pembahasan-pembahasan selanjutnya dalam rapat dengar pendapat ataupun dengan rapat-rapat yang akan digelar. Media saya kira perlu terus serta mengawal dari pembahasan RUU KIA ini, karena tentunya juga akan berpengaruh juga kepada kita para pekerja-pekerja baik perempuan maupun laki-laki yang ada di Indonesia. Dan ini adil untuk laki dan perempuan dan adil untuk anak. Dan tentunya juga untuk menyongsong generasi emas Indonesia. Terima kasih banget. Dan demikian Talks pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di Talks selanjutnya.